aja bikin ATM atau blokir bang. Gue ATM BCA tuh bang. Itu juga itu kosong nggak pernah beli. Ini gue bikin itu duit lu nggak semua. Itu kalau kita perpanjang masih Tinggal datang aja sih, ngomong set lagi ini. online. Iya. Sama admin nih. Halo Asri. Iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kamu sakit apa Asri? Mual muntah? Mah Pak, mah. Mual sampai mual nggak? Mah Pak, mah. Iya, mahnya kan ada mualnya enggak? Oh Enggak iya, sampai muntah mual. gitu kan? Muntah mulu Pak. Muntah? Hamil kali. Semalam udah disuntik Pak, katanya suntik mual biar nggak mual. Kok kamu punya kronis banget kayaknya itu? Sampai Apa Pak? disuntik sampai kronis gitu. Nggak tahu udah Pak. Udah lama Pak. Bukan hamil. Nauzubillah belum Pak. Empek-empek wah gitu kan. Kamu makan empek-empek terus sih. Berdosa kamu nggak bagi-bagi sama kayak gitu. Diet Pak, saya lagi diet. Diet apaan? Saya cuma berdua nih. Ada lagi yang mau masuk? Siap Pak. Iya Pak, kita dari BCA. Ini kebetulan tadi habis dari kelas 11 sih Pak. Kita lagi ada program pembukaan rekening ini kerjasama sama tempatnya Pak Iman di sebelah. Nah, Bapak udah bilang BCA Pak? Saya ngajar dulu. Oh, Bapak yang ngajar juga. Iya, Oh, iya lagi ngajar. Oh, lagi ngajar. Maaf. Sorry ya. Maaf ya Pak. Ya, oke. Makasih Pak. Asri, coba cari yang teman-teman lainnya. Mana si Puji? Jahra sehat Jahra? Alhamdulillah Pak, sehat. Nggak sakit? Udah kemarin. Hah? Kemarin. Kemarin sakit? Sakit apaan? Hah? Difteri?
Sakit apa Zahra? Sakit mata, Pak. Nggak jelas Zahra suaranya. Sakit mata, Pak. Sakit mata. Iya, sakit mata. Oh. Terus gimana sekarang udah bisa melihat? Udah, Pak. Alhamdulillah. Oh gitu. Puji sehat, Puji. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, amin. Gak sakit? Puji nggak sakit? Enggak, Pak. Kirain mau kompakan sakit semua. Enggak. Udah nih, bertiga doang nih. Lagi saya hubungin, Pak, orang-orangnya. Oke. Apa mintanya dia? Nggak tahu. Dia lagi ngurusin pakai setara. Mai bang. Siapa nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo Mekar. Mekar. Oke. Udah semua ya Asri ya? Iya, kali bang. Asri. Zakia nggak bisa dihubungin, Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Coba on cam dulu, absen. Masih fresh.
dimatiin lagi Putri. Puji. Tahu bang, terlalu sibuk kali bang. Asri, Zahra, Mekar. Absen dulu. Pamitan dulu. Iya Pak, saya lagi cari kerudung sebentar. Oh, kira lagi cari pempek nih. Buat dibagiin. Puji udah mandi belum? Udah, Pak. Mekar mana Mekar? Zahra. Mekar mana Mekar nih? Belum bisa connect tuh. Minggu kemana matangnya? Lu kasihan yang sakit tuh. Pipinya makin gede aja ya yang sakit ya. Doyan makan Pak. Udah bakat ya. Oke, Mekar dari tadi suaranya nggak nyampe kayaknya. Siap ya? Zahra aku dimatiin. Siap ya? 1, 2. Puji. Full dong mukanya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, hari ini kalian nggak mau tahu nilai kalian? UTS kemarin kayak gimana? Hah? Mau, Pak. Mau. Pokoknya mah astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Ya nilainya mah variatif sih sebetulnya, cuman banyak yang apa ya namanya nggak pas saja, kurang tepat sih. Cuma ya, tetap saya kasih nilai karena kalian sudah berpikir ya. Nanti saya kirim sama Asri sama Mas Alif. Oke, berarti sekarang kita masuk ke tren dan isu keperawatan. Ini udah belum ya Asri ya? Kalau saya dilihat di absen sih belum. Belum ya Asri ya? Asri? Iya Pak. Belum ya ini ya? Belum Pak. Oke, takut saya double, takut kelupaan. Oke, hari ini kita belajar tren dan isu keperawatan. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu yang pra sebelum teman-teman masuk itu tuh saya udah memberi materi tentang tren dan isu keperawatan, tapi itu secara singkat. Ya, apa sih tren dan isu itu? Tren ini dan isu itu sebuah kejadian, peristiwa yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Teman-teman kan suka ngegosip ya biasanya ya. Ada suka ngegosip. Nonton silet atau mantengin lambe tura. Nah itu kan ada sebagian yang merupakan sebuah tren dan cuman isu-isu doang gitu kan. Jadi kalau tren itu suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta, faktanya udah ada. Sedangkan kalau isu itu tuh kejadian, tetapi belum jelas faktanya seperti apa, datanya nggak lengkap gitu. Kan sekarang mah supaya trending dulu, yang penting up dulu, terus kemudian viral, tapi faktanya belum jelas. Nah itu merupakan sebuah isu. Nah di keperawatan juga ada tuh tren dan isu
yang berkembang secara luas di perawatan. Kan teman-teman kemarin ada pertanyaan ya di UTS-nya. Apa sih di tren dan isu yang terjadi di keperawatan itu ya kan, yang teman-teman ketahuin gitu. Nah, salah benernya tuh banyak teman-teman rata-rata menjawab benar gitu. Cuman kan ada yang berdasarkan data, ada yang berdasarkan katanya gitu. Ya, jawab dari jawaban dari teman-teman ya. Kemudian tren dan isu keperawatan itu sendiri adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan ini tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis. Ya, ingat, sesuatu yang berhubungan dengan tindakan keperawatan itu, yang berhubungan dengan legal dan etis itu masuk ke jadi ranahnya sebuah tren dan isu keperawatan. Contohnya yang perawat yang ditampar itu kan jadinya tren atau isu gitu kan, lihat dulu konotasinya kan, kemudian atas faktanya kayak gimana sih yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengaminkan sesuatu yang terjadi itu bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus tahu kronologisnya ya. Nah itu supaya dapat faktanya dari mana, apakah sumbernya terpercaya atau tidak juga. Nah ini contohnya abortus, tahu ya abortus, aborsi. Nah tahun berapa tuh kalau nggak salah di daerah Jakarta Barat atau Tangerang tuh ada dokter, ada salah satu dokter yang melakukan praktek aborsi ilegal. Nah, secara di dunia kesehatan ini, terutama di Indonesia, abortus itu masih jadi perbincangan, perdebatan, karena ada yang mengiyakan aborsinya karena mengancam sebuah jiwanya si ibu atau mengancam si janin tersendiri. Dan ada juga yang berpikir bahwa aborsinya itu cuma gara-gara si cowoknya misalnya nggak tanggung jawab. Nah itu sebuah jadi tren dan isu mana nih yang akan kita ambil sebagai apakah di jaminan kesehatannya, maksudnya kesehatan si ibunya berpengaruh, kalau itu kan masih boleh tuh ya kan. Atau kalau yang selanjutnya itu gara-gara cowok yang tidak bertanggung jawab misalnya, itu berarti kan masih jadi isu-isu, jadi polemik tuh di kisaran si abortus itu. Kemudian eutanasia, tahu eutanasia? Tahu nggak? Enggak, Pak. Eutanasia itu bunuh diri. Ya, kalau di Jepang tuh angka bunuh dirinya tinggi gitu kan. Nah, kenapa ini jadi tren isu keperawatan? Itu salah satu contohnya nih, jawaban dari soal nomor berapa? Contoh kasus tren isu itu nomor berapa ya? 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, contohnya itu kayak gini, pasien udah bertahun-tahun dia di ICU. Ya. Sedangkan keluarganya yang awalnya mampu membayar ICU gitu kan, lama-lama tuh kan nggak kuat lagi, sedangkan nggak ada perubahan yang signifikan buat si pasien itu. Nah itu termasuk eutanasia gitu. Nah itu masih jadi perdebatan juga di ranah keperawatan. Apakah memang itu dilegalkan karena satu dan lain hal ya kan? Ya biayanya udah habis, ya si pasiennya sendiri nggak ada perbaikan gitu. Nah, ada juga yang memang kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya gimana caranya si pasien itu sembuh gitu. Itu bagian dari eutanasia. Kemudian informed consent. Tahu informed consent? Informed consent itu adalah tanda terima istilahnya ya. Misalnya gini, sebagai perawat tuh
kita melampirkan pernyataan kepada keluarga secara tertulis, misalnya nih, pasien si A nih mau operasi. Nah, kemudian saya sebagai perawat itu kan mengedukasi keluarganya nih. Ini pasien A butuh dioperasi. Nah, tapi kelebihan kekurangannya, nah itu dijelasin dulu tuh. Ada yang masuk ya? Nggak ada yang masuk ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, informasi itu menjelaskan misalnya kerugian. Pak, nanti kalau di operasi ini kerugiannya adalah bla 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 bla. Nah, itu gimana? Kan suka mengakibatkan ya, misalnya kita operasi itu enggak 100% bisa sembuh lagi misalnya. Ada kemungkinan 20%-nya malah jadi lumpuh salah satu organ penggeraknya. Nah, apakah Bapak bersedia atau enggak tetap menjalankan operasi ini atau tidak? Nah, itu adalah informed consent. Nah, itu jangan sampai dilupakan karena itu bagian dari salah satu tugas perawat nantinya sama dokter yang menjelaskan sama pasien, membuat persetujuan secara tertulisnya. Mau itu dari pasien itu sendiri kalau si pasien itu udah dewasa, atau misalnya dari keluarganya gitu, keluarga yang merawatnya. Kemudian confidentiality. Confidentiality ini adalah sebuah kepercayaan, kerahasiaan. Jadi apapun yang keluar dari sini, misalnya di rumah sakit itu ada yang namanya rekam medis. Rekam medis itu adalah status pasien, ya kan? Mulai dari dia masuk lewat mana nih, lewat IGD atau lewat cairan, terus kemudian dia berobat, kemudian misalnya meninggal tuh di ruang rawat inap, ya kan? Tapi meninggalnya nggak lazim, misalnya. Nah, itu kan sebuah kerahasiaan ya kan, tapi nggak boleh bocor ke orang lain. Misalnya nih, contoh kasusnya ada residivis ya, residivis, terus dia berobat tuh ya, dia berobat terus, tahu residivis ya, orang yang udah pernah di penjara. Nah, dia berobat nih, kemudian kalian bergosip tuh sama teman sejawat, misalnya Asri nanti lagi dinas tuh sama Mekar tuh misalnya. Nah, Asri itu yang merawat yang si residivis itu. Ternyata Asri kenal tuh, pernah baca di media-media tuh kalau dia residivis. Kemudian Asri itu pas balik lagi ke nurse stationnya, Asri malah cerita gitu kan, cerita sama Mekar. Itu tuh residivis nih, itu tuh sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Karena berarti kan kita mengumbar rahasia si klien kita kan, termasuk siapapun gitu, kecuali dibutuhkan. Misalnya gini, kalau kasus kematian biasanya keluarganya nggak terima, kemudian dia lapor ke polisi. Nah, polisi biasanya itu minta resumnya gitu kan. Nah, itu baru bisa kasih by legal ya, by surat dan lain-lain. Nah, itu baru boleh. Kemudian yang masuk persidangan, nah itu boleh dibuka. Gitu. Yang nggak boleh adalah kita cerita ke keluarga kita atau cerita ke teman kita. Jadi benar-benar harus dijaga itu kerahasiaannya. Oke, kenapa sih di Indonesia ini mutu keperawatannya masih rendah? Karena yang pertama itu keterlambatan pengakuan body of knowledge ya. Kemarin siapa yang ngejelasin body of knowledge ya? Zahra ya? Hah? Iya, Zahra. Zahra ya? Nah, itu keterlambatan pengakuan body of knowledge dari profesi keperawatan. Karena kan profesi keperawatan itu baru disahkan secara RUU-nya itu di tahun berapa coba kemarin? Masih ingat nggak? RUU keperawatan tahun berapa? 2017. 2017. Kemudian yang kedua, keterlambatan pengembangan sistem perawat profesional. Karena sampai sekarang itu masih ada yang SMK kesehatan. SMK kesehatan itu nanti ada penjurusannya juga, jadi penjurusannya jadi perawat dan lain-lain.
Itu tuh sebetulnya kalau di luar negeri itu udah nggak ada tuh yang SMK penjurusan tuh. Nah, kemudian yang ketiga, keterlambatan sistem pelayanan keperawatan. Standarnya beda-beda tiap rumah sakit, kemudian bentuk praktik keperawatannya, lisensinya juga beda-beda. Tiap daerah juga nanti ada yang ribet banget ngurusin STR, ngurusin SIP, SIPP-nya gitu kan. Tergantung nanti daerahnya. Itu tuh semua enggak terstandar. Sekarang belum terstandar gitu. Termasuk di rumah sakit. Misalnya nih berobat ke Siloam sama ke Primaya itu pasti beda standarnya. Nah, solusinya gimana nih? Lakukan pengembangan pendidikan keperawatan. Jadi teman-teman jangan setelah lulus nanti D3 ini jangan merasa puas. Meskipun teman-teman udah punya uang gitu kan, sudah terlena, sudah sukses gitu kan. Tapi teman-teman harus update terus secara pendidikan keperawatannya. Atau minimal ikut-ikut seminar, karena ikut seminar tuh apalagi yang ber-SKP ya wajib itu. Nah, kemarin saya ketemu sama di Subang, saya ketemu sama alumni Andakara keluaran tahun 2002. Kalian 2002 baru lahir ya? Baru lahir nggak sih? Dia baru setahun. Baru setahun. Oke. Nah, 2002 itu dia udah sukses. Jadi dia alumni Andakara. Saya juga kaget ngedengarnya gitu karena dia punya dua klinik ya. Punya dua klinik di Subang itu. Kemudian dia itu pegangannya owner dari salah satu rumah sakit di Purwakarta. Dia jago banget bedahnya. Praktek di OKA tuh dia udah jago banget. Gitu. Sayangnya dia nggak update itu pendidikannya gitu kan. Jadi stagnan aja gitu, maksudnya ketika teman-teman nanti update gitu kan, otomatis sih saya percaya sih banyak teman-teman D3 yang lainnya itu secara karir itu bisa naik asalkan dengan skill dan keilmuan. Tapi kalau teman-teman nanti udah sekarang lulus terus sambil kerja, udah punya uang itu ya mau nikah cuma enggak sih. Nah, terus kalau misalnya setelah nikah gitu kan ada rezeki lain untuk lanjut kuliah, itu kuliah ya, lanjut lagi kalian S1. Mau S1-nya atau nanti plus profesinya, syukur-syukur nanti kalian punya rezeki sampai ke S2 spesialis. Karena nanti yang kalian salah satu yang bisa merubah sistem pendidikan keperawatan di Indonesia supaya lebih berkembang lagi, karena jarang banget perawat yang spesialis, ngambil spesialistik itu jarang banget. Kemudian memantapkan sistem pelayanan perawatan profesional. Nah, kalau kalian pengen merubah sistem pelayanan ini, ya artinya si pendidikannya juga kan harus ditingkatin lagi kan. Contohnya sekarang yang udah profesor, perawat yang udah profesor tuh masih bisa dihitung jari deh. Tapi dia nggak bisa, kekuatannya kurang buat merubah pelayanan perawatan profesional di Indonesia itu. Nah, kemudian yang ketiga, penyempurnaan organisasi keperawatan. Karena meskipun kita bernaung di PPNI nantinya, ya praktek itu bernaung di PPNI, tapi tiap-tiap kantor cabang di tiap kota, tiap daerah itu dia berbeda-beda gitu. Mau itu susunan perizinannya, persyaratannya untuk teman-teman perawat yang praktek kan harus ke PPNI dulu ya kan. Nah itu tuh beda-beda. Jadi kalau udah punya power gitu kan, udah masuk di PPNI keikutan pengurusan, bukan cuma anggota, karena nanti kalian otomatis anggota PPNI. Tapi kalau teman-teman udah jadi ikut kepengurusannya gitu kan, nanti teman-teman harus bisa menyempurnakan supaya organisasi perawat ini makin solid gitu, bukan cuma gembar-gembor di media doang gitu. Kemudian selanjutnya nilai profesional yang melandasi praktek keperawatan. Yang pertama adalah nilai intelektual
ya kan? Nilai intelektual dan praktek keperawatan terdiri dari body of knowledge itu sendiri, kemudian pendidikan spesialisasi. Jadi ya nanti misalnya kalian lebih suka nih ke keperawatan anak atau keperawatan jiwa spesialisasinya, ini nanti kan keren tuh. NS, Mekar, SKEP, SP, jiwa misalnya spesialis jiwa itu bakal keren banget gitu. Dan kalian pasti akan dicari gitu nantinya, mau itu secara institusionalnya sambil ngajar, kemudian nanti misalnya mendapat kerjanya nanti di rumah sakit jiwa gitu kan, itu udah posisi yang wah banget nantinya. Belum lagi nanti kalian ngisi-ngisi seminar gitu, itu aksesnya bakal terbuka banget buat kalian, apalagi nanti sambil mengajar dosen itu kan nanti dapat apa namanya NIDN dan lain-lain. Jadi skupnya tuh sebagai perawat tuh besar banget. Asalkan kalian lanjut kuliah ya. Yang selanjutnya menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, kayak kemarin UTS ya, terlepas kalian googling atau enggak googling nggak sih kalian? Puji googling nggak? Ada yang iya, tapi ada juga yang enggak. Siapa yang nggak googling? Nggak ada ya? Kayaknya semua googling ya. Ya Zahra googling juga ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi sebagian saya pikir ada yang benar-benar ya, ada jawaban yang benar-benar dari hati lah mungkin ya. Itu merupakan kreativitas kalian ya. Contohnya yang kalian mungkin kebayang apa sih fungsi perawat? Ya enggak? Ya, pertanyaan pertama ini simpel banget sebetulnya. Ya enggak? Tapi jawabannya ada yang membantu dokter gitu. Kan sudah dari awal kita tugasnya bukan membantu dokter. Ya, kita tuh bukan pembantu dokter. Teman-teman harus garis bawahi gitu. Makanya kenapa sekarang RUU keperawatan itu lebih udah keluar tuh biar kita berpikir secara keilmuan kita, udah knowledge-nya udah jadi gitu kan. Makanya kita harus berpikir secara kritis gitu. Banyak banget perawat senior, terutama kayak alumni Andakara ini ya, yang tahun 2002 saya kemarin, dia jadi gurunya dokter bedah di salah satu rumah sakit tersebut. Jadi kan kalau spesialis dokter spesialis itu kan pasti belajar dulu kan, gak langsung jago meskipun dia udah spesialis. Nah itu belajarnya ke siapa biasanya? Nah belajarnya itu sama perawat, dan itu penghargaan yang sangat besar. Kenapa? Karena perawat itu 24 jam sama pasien, berpikir kritis, tahu kebutuhan pasien seperti apa. Kemudian yang selanjutnya nomor kedua, nilainya dari komitmen moral, beneficence ya, selalu mengupayakan keputusan dibuat berdasarkan keinginan melakukan yang terbaik dan tidak merugikan klien ya. Jangan sampai tindak tanduk kita itu merugikan klien, apapun betul. Kemudian fair ya, tidak mendiskriminasi klien berdasarkan agama, ras, sosial, budaya, keadaan ekonomi dan sebagainya. Nah seringnya di sini tuh yang terjadi adalah antara pasien BPJS dan asuransi, even kelas manapun, itu sering banget. Kalian nanti ketika dimanapun kalian berada, di rumah sakit misalnya, yang tempat kerja, pasti ada bangsal BPJS khusus, ada bangsal umum, atau ada yang disatukan. Setiap bangsal itu atau ruang rawat inap, bangsal itu ruang rawat inap. Nah itu jangan sampai kalian membedain. Kalian ke yang pasien umum mah senyum-senyum gitu kan, tapi kalau ke pasien BPJS mah cemberut terus gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kemudian fidelity
berperilaku caring, peduli, memberikan kasih sayang, perasaan ingin membantu, ya. Terus kemudian otonomi, kendali dan tanggung gugat. Nah, ini isu yang tadi sering banget di Indonesia, cukup banyak. Contohnya kayak kasusnya dokter Terawan yang membuat perawatan atau alat ahli penyembuh kanker. Itu masih isu. Itu salah satu isu yang terjadi di dunia kesehatan. Nah, kalau yang di perawatan itu ya salah satunya ini. Tadi udah saya jelasin ya. Nah, masuk sekarang ke konsep kolaborasi perawat dan dokter. Nah, kolaborasi menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Ingat ya, kita tuh kerjasama sama dokter. Maksudnya, even panggilan kita misalnya dok gitu kan. Biasa kalau di rumah ya panggilannya dok gitu atau pak atau bu. Nah, tapi dia bukan majikan kita ya. Teman-teman harus paham. Profesi dokter sama profesi keperawatan itu beda. Ya. Kalau misalnya kita kerjasama tuh ya harus namanya kolaborasi. Mana ranahnya perawat, mana ranahnya dokter, mana ranahnya farmasi atau apoteker, mana ranahnya nanti ahli gizi. Nah, itu beda-beda. Nah, didasari prinsip yang sama, yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Ya. Nah, jadi nanti memang secara jenjang karirnya, nanti kalian mulai dari perawat primer atau perawat pelaksana PP. Biasanya kalau nanti bikin jadwal dinas nama misalnya jarak, misalnya kalau masuk tuh biasanya masih jadi PP perawat pelaksana. Terus di atasnya tuh nanti di shiftnya jarak tuh biasanya ada perawat asosiatnya gitu. PA itu tuh yang membimbing jarak atau tim leadernya lah pada saat shift itu atau PJ. Nah, itu nanti terus berkembang sampai nanti jadi koordinator gitu kan. Kemudian nanti jadi CI. Kalau udah skillnya udah jago banget, semua di rumah sakit pasti nyari kita misalnya. Karena kita udah bisa infus bayi, infus lansia, itu pasti akan ada perbedaan dan kesulitannya beda. Nah, kalau kita udah jadi CI berarti kan kita udah bisa semua gitu. Jadi kita pasti dicariin sama seluruh rumah sakit buat kita tolong. Kemudian kalau menurut AMA, American Medical Association, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, ya, bekerja saling ketergantungan dalam batas-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga, dan masyarakat. Paham ya sampai sini ya? Peran perawat sama peran dokter itu berbeda. Kita tuh setara, ya. Nah, harus diupdate terus, makanya kenapa jangan sampai kalau dokter tuh yang saya lihat update ilmunya sering gitu loh. Jadi mereka lebih tahu banyak daripada kita yang perawat gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang teman-teman udah punya ada iklan seminar gitu kan, ikut aja. Ya banyak yang free gitu kan, ikut aja, yang penting update ini gitu. Supaya kosakata kalian nambah gitu kan, pengetahuan kalian nambah gitu. Jadi ketika ada yang nanya-nanya tuh lebih enak kan, karena kalian udah lebih tahu, nggak asal-asal muntas dulu.
Nah, kolaborasi itu hubungan perawat dokter itu seperti apa sih? Hubungan interaksi yang telah cukup lama dalam memberikan bantuan kepada pasien secara perspektif yang berbeda dalam memandang pasien gitu kan. Dalam prakteknya menyebabkan kemunculan hambatan-hambatan teknik dalam melakukan proses kolaborasi. Kemudian kendala psikologis keilmuan dan individual, faktor sosial, serta budaya penempatan kedua profesi ini memunculkan kebutuhan akan upaya kolaborasinya. Ya. Masalahnya perbedaan status dan kekuasaan tetap menjadi sumber utama ketidaksesuaian yang membatasi pendirian profesional dalam aplikasi kolaborasi. Dokter cenderung pria dari tingkat ekonomi lebih tinggi dan biasanya fisiknya lebih besar dibanding perawat, sehingga iklim dan kondisi sosial masih mendukung dominasi dokter. Perbedaan sikap profesional mereka terhadap pasien dan cara berkomunikasi juga beda. Biasanya masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mendewakan dokter. Dikit-dikit dokter. Saya mau pengennya ke dokter anu, saya cocok sama dokter anu. Enak touchingnya, enak. Kalian pernah datang spesialis nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalian nggak pernah sakit ke datang ke dokter spesialis? Kenapa? Oh pernah. Ke dokter apa? Kemarin spesialis mata. Nah, dokter spesialis mata. Jarang milih-milih nggak dokter spesialisnya? Milih nggak pengen dokter spesialis mata A, pengen dokter spesialis mata B, gitu nggak? Setelah Jadi kan memang misalnya contoh kalau mata tuh kan anak saya kayak kemarin minta rujukan ke Vaskes, ya kan Vaskes ke klinik. Dari klinik itu Vaskes pertama itu nanti diarahkan. Misalnya saya mau minta rujukan ke Vaskes selanjutnya ke dokter spesialis mata. Nah, biasanya si Vaskes itu memiliki nih, Bapak mau ke dokter mata mana? Dokter mata yang A, RSUD kota, misalnya ada dokter ini, atau ke sakit yang satu lagi yang swasta misalnya ada dokter ini. Nah, biasanya tuh suka rekomendasi misalnya yang bisa direkomendasiin siapa dokter ini itu biasanya sih yang lebih enak katanya, karena kan dokter itu dari mulut ke mulut tuh lebih cepat gitu nyebar. Jadi saya rekomendasiin dokter apa yang ada di RSUD kota karena dia lebih pengalaman, touchingnya lebih bagus ke pasiennya, edukasinya lebih jelas ke pasiennya gitu. Dan diagnosanya juga lebih tepat. Dan biasanya itu tuh dari dokter umum suka dapat tuh list dokter Pak, spesialis. maaf. Gimana? Suaranya kurang jelas, Pak. Jadi kebanting sama suara yang lain, Pak. Ya, balap-balapan lagi ada cewek-cewek di sini. Ya, dari tadi. Ya, memang. Sekarang jelas ya. Padahal saya udah pakai handsfree nih, biar lebih fokus. Nah, si masyarakat ini udah tahu nih dokter mana aja yang jadi tujuan dia berobat gitu. Padahal contohnya nih di daerah, contohnya di Subang aja yang nggak usah jauh-jauh deh. Kalian kenal istilah mantri? Tahu mantri nggak? Enggak, Pak. Ya,
Mantri itu sebetulnya perawat ya. Kalau di daerah tuh dipanggilnya pamantri gitu kan. Pamantri. Sebetulnya perawat gitu. Jadi misalnya hitan udah bisa sama perawat, sama pamantri itu. Berobat juga sekarang sama perawat tuh udah bisa sekarang kalau di daerah-daerah. Saking nggak adanya dokter. Nah itu boleh ya. Itu juga masih jadi isu sekarang, apakah perawat di daerah boleh memberikan obat atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai perawat udah buka praktek ya, meskipun kita nggak pasang pelang, tapi misalnya banyak orang yang berobat datang ke kita, berarti kan keilmuan kita tuh udah dilihat, udah dipandang, udah dinilai itu sama si masyarakatnya gitu. Nah, otomatis itu ke dokternya tuh nggak akan ada lagi gitu. Nah, tapi tetap mau apapun juga masyarakat sekarang masih sampai sekarang itu masih mendewakan dokter gitu. Dan memang rumah sakit juga jualannya dokter spesialis gitu. Nah, itu masih jadi paradigma yang gap besar antara kesenjangan antara profesi dokter sama profesi perawat. Makanya harus teman-teman bold garis bawahi gitu kan, bahwa kita itu bukan pembantunya dokter, ya, bukan pembantunya dokter, kita berkolaborasi ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Kemudian perawat dalam memberikan asuhan keperawatan belum dapat melaksanakan fungsi kolaborasinya. Nah, kemarin saya minta apa? Kemarin tuh nomor 4 diagnosa ya. Diagnosa ya, masih ingat nggak teman-teman? Ngerasa benar atau ngerasa salah? Ngerasa benar atau ngerasa salah? Hah? Ngerasa benar atau ngerasa salah? Asri, ngerasa benar? Apa? Nomor 4. Kalau kalian nyebutin penyakitnya, ya benar penyakitnya itu. Tapi kalau kalian ditanyanya diagnosis keperawatan, itu tuh harus ada gangguan cairan tubuh nih. Ini kalau diagnosis keperawatan itu bedanya. Awalannya tuh harus ada gangguan dengan fungsi tubuh yang ada di tubuh pasien. Misalnya dia tuh pasien nggak bisa ketika cairannya masuk ke tubuh tapi pengeluarannya pipisnya tuh sedikit, tuh berarti kan ada gangguan tuh, gangguan cairan tubuh di pasien A dengan misalnya kurangnya cairan elektrolit. Nah itu adalah diagnosis keperawatan. Beda sama diagnosis dokteran misalnya. Oh ini mah BAB misalnya diare. Nah diare dia nulisnya. Nah itu diagnosis kedokteran. Tapi kalau diagnosis keperawatan ada gangguan bla 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 berhubungan dengan bla 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 bla. Ya, catat ya, itu adalah diagnosis keperawatan. Kalau kalian nanti pengkajian masuk ke dalam proses keperawatan, salah satunya ada diagnosis. Nah, diagnosisnya itu adalah itu. Harus ada gangguan bla 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 berhubungan dengan bla 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 bla. Paham ya? Nah, tapi yang kemarin saya kasih nilai. Tenang aja, meskipun salah. Kemudian dokumentasi asuhan keperawatan yang meliputi proses keperawatan tidak ada atau tidak tepat. Ya, kadang apa yang ditulis itu lupa dilakukan, atau apa yang dilakukan suka lupa untuk ditulis gitu. Sedangkan dokumentasi asuhan keperawatan itu adalah nyawa
perjalanan dari si perawat itu sendiri gitu loh. Ya, prinsipnya adalah apa yang kalian lakukan adalah apa yang kalian catat. Apa yang kalian catat adalah itu yang kalian lakukan. Ya, jangan sampai lupa. Dokter menganggap perawat merupakan tenaga vokasional, perawat sebagai asistennya. Nah, itu masih ya anggapannya seperti itu. Kemudian kebijakan rumah sakitnya kurang mendukung. Memang rata-rata rumah sakit sekarang masih sedikit-sedikit coba tanya dokter, coba tanya ini. Mungkin belum ada perawat senior yang bisa semanuver si dokter tersebut. Kalau di tempat saya dulu tuh kita punya direktur keperawatan. Dia tuh perawat senior, cuma D3. Dia nggak ngelanjutin pendidikannya. Tapi dia belajar cepat sama spesialis bedah saraf, dia belajar cepat tindakan tuh sama bedah umum dan lain-lainnya, dia belajar cepat. Makanya semua dokter-dokter baru yang spesialis baru itu keluar masuk melamar ke kita itu tuh ditesnya sama direktur keperawatan kita. Itu saking hendaknya daya saraf kalau berpikir kritis dan kreatif ya itu tuh bisa sampai sana gitu. Nah, ada rumah sakit yang sudah mendukung gitu. Perawat tuh bukan cuma sekedar membantu gitu loh, tapi dia tuh berdiri tegak. Dia punya profesi yang benar-benar berseberangan banget sama yang nggak berseberangan banget maksudnya. Yang bisa mengelola secara mandiri gitu loh seorang pasien gitu. Nah itu tuh udah ada. Tapi rata-rata di rumah sakit di Indonesia itu bagian dari keperawatan itu adalah bagian dari pelayanannya Yanmed. Yanmed itu pelayanan medis. Jadi di dalamnya itu dia mau malah mandatnya sama dokter gitu kalau ada sebuah organisasi ini. Kemudian profesi dokter. Seorang dokter saat menghadapi pasien pada umumnya berpikir apa diagnosa pasien ini dan perawatan apa yang dibutuhkannya. Dokter dididik dalam lingkungan klinis, dibina dalam masalah etika, pencatatan riwayat medis, pemeriksaan fisik, serta hubungan dokter dan pasien. Makanya, kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya nih ya, tahu kan stetoskop? Tahu kan yang di telinga gitu kan, yang cucut-cucut ke dada gitu. Tahu kan stetoskop? Kalian pernah nggak sih diperiksa di hati Pak? Hah? Apa? Asli? Yang buat denger isi hati. bisa. Jadi itu kan stetoskop ya kan? Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kalian maaf ya, cuman digini-gini doang secara formalitas doang gitu? Kalian ngerasa nggak sih? Hah? Kalau di TV mah udah jelas lah kalau itu mah cuma bohongan. Ini mah kalian kalau ngerasa misalnya nganterin adik atau misalnya nganterin saudara yang misalnya maaf ya rata-rata ya atau pas kalian dirawat terus ada visit dari dokter, maaf visit ini rata-rata cuma nempel doang, cuman buat memberikan stimulus psikologis kepada pasien. Itu jagonya. Padahal yang didengar tuh ya itu tuh nggak jelas gitu. Karena cuma sebentar, oh bagus gitu ya. Wah ibu ini baik-baik aja, ini mah sehat. Itu tuh efek psikologis ke pasiennya, berarti bisa sembuh tuh gara-gara efek psikologis gitu. Tapi coba teman-teman sama perawat, pasti lama banget. Ya, dihitung dia 1 menit gitu kan, per 30 detik gitu. Itu tuh dicek tuh suara paru-parunya kayak gimana, suara jantungnya seperti apa. Karena pengen tahu gitu loh, kekepoannya tentang keilmuannya atau organ tubuhnya ada yang salah atau enggak, tuh kekepoannya lumayan. Jadi nanti dia harus berpikir apakah dari si paru-paru yang bermasalah ini dia mengganggu sirkulasi darahnya yang di mana gitu.
itu bisa tahu. Tapi ya itu keilmuannya harus tetap diupdate. Ya. Kemudian sebagai praktisi memang mereka berbagi lingkungan kerja dengan para perawat, tetapi mereka tidak dididik untuk menanggapinya sebagai rekanan, sebagai sejawat atau kolega. Jadi mereka nggak belajar tentang gimana sih cara kolaborasi yang baik dengan perawat, dengan nakes lainnya, karena mereka merasa superiornya ya biaya kedokterannya yang tinggi, biaya perkuliahan kedokteran yang tinggi, kemudian nanti jabatan secara strukturalnya di rumah sakit itu dia lebih tinggi gitu. Tapi dia secara kerja sama dengan perawatnya itu. Makanya tapi ya kalau kalian jangan dicontoh sih sebetulnya. Bukan contoh yang baik ya sebetulnya. Kalau saya sama teman kerja saya sekarang itu ada dokter. Teman kampus saya dulu waktu di kuliah S2 tuh. Saya tuh manggilnya bukan dokter gitu. Manggilnya teteh. Karena merasanya ya nyaman buat kerja bareng sama dia dengan kedekatan gitu loh. Bukan cuma antara atasan dan bawahan, tapi secara kesejawatan itu lebih gapnya jadi lebih udah jadi sedikit sih lebih seimbang gitu. Nah kalian harus bisa seperti itu gitu loh, manggilnya lebih baik bapak ibu ya mangga gitu, lebih kalian ngejaganya lebih enak gitu loh. Kalau misalnya kalian ya dok, mohon dok, mangga dok gitu, seakan-akan mereka lebih superior, jadinya mereka jadi superior lagi gitu loh gitu. Nah pentingnya kalian terus upgrade pendidikan supaya kalian lebih dihargai lagi oleh profesi dokter. Saya bukannya menghasut kalian supaya tidak menghormati itu, tapi supaya kalian tahu aja sebetulnya, bukan menghasut untuk membenci ya. Ya, bedainnya. Kemudian profesi perawat, seorang perawat akan berpikir apa masalah pasien, gitu kan? Bagaimana pasien menanganinya, bantuan apa yang dibutuhkannya, apa yang dapat diberikan kepada pasien. Perawat dididik untuk mampu menilai status kesehatan pasien, merencanakan intervensi, melaksanakan perencanaannya, kemudian mengevaluasi hasil dan menilai kembali sesuai kebutuhan. Perawat dididik mengenal perannya dan berinteraksi dengan pasien dan praktisi kesehatan lainnya. Bedanya nanti teman-teman akan ada perkuliahan di mana salah satu mata kuliahnya itu adalah komunikasi. Jadi kalian lebih enak tuh berkomunikasi itu bukan cuma sama pasien, tapi diajarin bagaimana caranya berkomunikasi dengan unit-unit lain. Gitu ya. Kemudian salah satu contoh nih ya, pasien Nyonya A nih, diagnosis keperawatannya adalah gangguan aktivitas fisik berhubungan dengan lemas gitu kan. Nah, kalian harus kan gangguan aktivitas fisik artinya dia nggak bisa bergerak gitu. Dia lemas banget. Nah, seorang perawat tuh harus berpikir gimana caranya supaya ibunya ini nggak lemas lagi gitu kan, supaya dia bisa minimal di bednya itu, di ranjangnya itu dia bisa beraktivitas miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, kemudian kalian kan udah dapat tuh masalahnya ya kan. Terus apa yang si ibu itu butuhkan kan, dikit-dikit manggil perawat mencet telepon misalnya lemas ya kan. Terus kalau itu kan
kalian pasti melakukan perencanaan. Oke, kalau lemes kayak gini berarti harus yang pertama asupan nutrisinya dulu kita coba naikin. Masuk tuh di intervensi atau perencanaan itu kalian masukin asupan makanan yang bergizi, misalnya contohnya misalnya yang pertama telur, susu gitu. Nah itu teman-teman berkolaborasi sama nanti ahli gizi, nanya nih, ini pasien nih lemas banget nih, kira-kira kasih apa ya gitu kan. Baru tuh nanti keluar tuh menu-menunya. Nah, setelah misalnya dikasih tetap tuh, tapi udah ada peningkatan tuh, udah bisa bergerak tuh, minimal dia udah mau angkat tangan, bu coba bu angkat tangannya yang kiri yang kanan. Nah itu dididik supaya udah mulai terbiasa dulu dia bergerak gitu, miring kanan miring kiri dan sebagainya, sampai si lemesnya ini udah hilang. Nah berarti itu diagnosa yang pertama itu sudah selesai kalian kerja. Sudah terangani gitu ya Pak ya? Betul, sudah tertangani. Betul. Ya. Kemudian kalau udah mau pulang pun si pasien itu pasti tetap masih dikasih edukasi itu sama perawat. Bu, jadi kalau misalnya nanti di rumah tetap dilatih ya, gerak ke atas, gerak ke kiri. Kalau usahakan jalan-jalan minimal 50 langkah aja dulu tiap pagi. Itu teman-teman ngedidik juga tuh kayak gitu. Ya. Nah, isu tersebut kalau tidak ditanggapi dengan benar dan profesional dapat menghambat upaya melindungi kepentingan pasien dan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Karena ya jarang sih sebetulnya terjadi gap ya. Isu kolaborasi ini sebetulnya masih ada gitu. Cuman ada yang sudah ditanggapi oleh perusahaannya atau rumah sakitnya, ada yang misalnya udah cuek-cuek aja, udah nurut aja udah sama dokter itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi upaya tersebut juga kan ya udah saya jelaskan di situ, pelayanan ke pasien itu bisa terganggu gitu dengan adanya gap atau kolaborasi yang nggak baik gitu. Kemudian menghambat upaya pengembangan dari perawat sebagai profesi. Teman-teman paham kenapa perawat itu berjuang supaya RUU keperawatan itu disahkan. Jadi dulu tuh kan yang bisa praktek cuman apotek, ya dia punya buka apoteker, apoteker dia punya apotek gitu. Kemudian dokter dia punya dokter praktek swasta di rumahnya, dia buka plang gitu kan, supaya masyarakat tahu bahwa di situ ada pelayanan kesehatan, isinya dokter gitu kan. Kemudian teman-teman juga tahu ada bidan, ya bidan supaya ibu-ibu yang hamil, yang udah punya anak, yang masih balita itu bisa pemeriksaan ke situ minimal ya kan, karena fokusnya ke sana. Nah, perawat itu kenapa kekeh gitu kan, unjuk rasa tuh. Saya sempat ikut demo tuh waktu di Senayan gitu kan, ikut demo dari Bandung tuh berapa bis gitu kan, ngumpul rame banget gitu kan. Itu tuh tiap tahun di hari perawat tuh pasti demo gitu kan sana supaya RUU itu disahkan gitu. Karena supaya si perawat juga bisa buka plang gitu, minimal itu. Karena tapi yang bikin menghambat adalah profesi lain yang buka praktek itu, mereka keberatan dengan perawat buka praktek karena perawat itu secara intens 24 jam sama pasien, dan jasa medisnya itu lebih murah, tarifnya itu lebih murah gitu kan daripada dokter. Maaf ya, itu makanya salah satunya ya dokter juga takut kehilangan pasien, karena kalau sama perawat ya touchingnya lebih
Saya pikir karena 24 jam ya, jadi lebih ngena ke pasiennya, tapi tergantung nanti cara komunikasinya. Nah, seharusnya perawat dan dokter itu merencanakan dan mempraktekkan bersama sebagai kolega. Bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek dengan berbagi nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Jadi pasien kita tuh ingat bukan cuma satu individu doang, tapi ya keluarganya juga dan masyarakat. Nah, anggota tim interdisiplin, tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekelompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum, dan berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya kontribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, anggota tim kesehatan meliputi pasien, ya, perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, apoteker. Nah, oleh karena itu, tim kolaborasi hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, bertanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama anggota tim. Kalau kalian udah rumbukan nih punya tim itu lebih enak buat ini ada pasien ini nih. Biasanya apa ya? Bukan studi kasus kalau misalnya di rumah sakit. Saya lupa namanya. Jadi kalau ada pasien kemudian susah nih apa namanya penyakitnya yang belum pernah, karena kan kalau di tiap rumah sakit itu ada RPA ya, rencana pemberian asuhan. Itu tuh ada kumpulannya. Kalau misalnya penyakitnya tipes misalnya, rencananya biasanya rata-rata ini sama kayak di buku diagnosa keperawatan tuh ada kan, udah ada. Harus lihat pengkajiannya, biasanya pengkajiannya tuh dicek matanya kondisinya kayak gini, kemudian turgor kulitnya seperti ini. Nah, itu tuh ada panduan. Nah, kalau misalnya nggak ada di buku itu, belum ada ini merupakan kasusnya, biasanya itu kumpul. Kalau misalnya pun ada kasusnya sama atau penyakitnya sama tapi ada masalah nih, nggak sembuh nih, biasanya suka kumpul tuh semua dokter-dokter dan lain-lainnya gitu kan. Nah, biasanya itu kumpul, kemudian dia bedah kasus. Ini ada pasien ini baiknya kayak gimana gitu. Ya tentu kumpul di situ buat cari solusi yang terbaik, bukan saling menyudutkan. Itu idealnya seperti itu kalau misalnya ada pasien. Tapi yang sering terjadi sekarang di rumah sakit adalah one man show. Ya, kadang dokter sudah bisa ngisi dari mulai pengkajian sampai akhir gitu, tapi mereka memang belajar gitu. Kadang perawatnya juga yang cuma manut-manut baik, yang masih berpikiran bahwa ya gue mah kerja apa kata dokter aja lah gitu, gue disuruh infus, disuruh nyuntik ini ya nyuntik gitu kan, disuruh nyuapin makanan ini misalnya ya gue suapin gitu. Nah, mindsetnya yang sekarang masih ada yang seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngilangin itu mindset seperti itu bekerja, karena teman-teman merupakan sebuah profesi yang benar-benar mandiri, punya body of knowledge-nya gitu. Pasien secara integral adalah anggota tim yang paling penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Tercapainya tujuan kesehatan pasien yang optimal hanya dapat dicapai jika pasien sebagai pusat anggota tim. Tetap pengkajian utama adalah apa yang berdasarkan keluhan pasien utama. Jadi kalian nanti kalau misalnya pegang satu pasien, itu tuh bisa lebih dari satu diagnosa keperawatan. Misalnya BAB-nya sakit, kemudian sakit kepala, ya berhubungan dengannya itu tuh nanti kalian
analisa gitu. Kenapa dia bisa BAB-nya sakit? Kenapa dia bisa nyeri kepala? Itu berhubungan dengan apa? Itu yang sekalian. Nah, pasien kan dia customer kita gajinya dari pasien. Mereka datang ke kita supaya bisa cepat sembuh. Makanya kita harus punya target sebagai pasien sebagai target kita supaya lebih optimal lagi ini tujuan pasiennya tercapai. Kemudian peranan perawat sebagai anggota membawa perspektif atau pandangan yang unik dalam interdisiplin tim. Perawat memfasilitasi dan membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktek profesi kesehatan lainnya. Perawat berperan sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Nah, biasanya nih kayak ahli gizi gitu. Nah, itu tuh nggak langsung in charge ke pasien, nggak langsung datang ke pasien, Bu. Saya kasih menu ini nih ya, nanti makan ya. Enggak seperti itu. Ya. Jadi misalnya, ini yang tadi saya bilang, nih pasien BAB-nya sakit. Aduh, kayaknya ini harus dikasih makanan-makanan yang supaya BAB-nya nggak sakit nih. Apa ya kira-kira? Nah, itu yang harus ditanyakan sebagai penghubung antara pasien dan ahli gizinya nanti. Langsung. Kemudian peranan dokter. Dokter memiliki peran utama dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakitnya. Dokter menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan pembedahan. Dokter sering berkonsultasi juga dengan anggota tim lainnya. Nah, idealnya dokter itu cuma mendiagnosis, ya kan? Pengkajian juga dia melakukan, gitu kan? Mengobati itu bukan, contohnya ngasih resep itu sebetulnya bukan ranahnya dokter, ya sebetulnya ya. Tapi rata-rata sekarang dokter itu memberikan resep acuan. Misalnya nih, Asri ini berobat nih ke saya nih, saya sebagai dokter nih. Ya. Nah, Asri sakit kepala, kemudian hasil tensinya darah tinggi misalnya, karena sering begadang bikin pempek misalnya ya Asri ya. Kalau saya sih bangga. Saya bangga sama kamu, bukan ngebully ya. Saya bangga sama. Saya kan bagian promosi kamu MPP-nya kan. Harus bayar saya sebagai marketingnya MPP kamu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, hasil tensinya tinggi nih 140/90 gitu kan. Ditulis keluarnya apa pusing gitu kan. Kemudian susah tidur gitu kan, lemas gitu kan. Kemudian minum kopi misalnya sehari 3 kali misalnya. Itu kan dari sebuah pengkajian kan kamu dapat data ya kan. Saya dapat data kan. Nah, pengkajian secara data subjektifnya apa gitu kan. Tensinya tinggi gitu kan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, saya sebagai dokter saya harus bisa menegakkan diagnosis apa yang diperlukan oleh Asri gitu kan sebagai pasien. Oh, ibu nih kayaknya hipertensi deh, pusing juga nih kayaknya dari hipertensi nih Bu, ibu kebanyakan begadang, kemudian minum kopi, banyak pikiran gitu kan, banyak orderan. Ya, Asri banyak orderan pusing ya. misalnya kayak gitu, atau ya berantem sama pacarnya misalnya, intensinya. Nah, cukup sampai sana hipertensi. Sebetulnya udah cukup sampai sana. Nah, yang penting data-data dari si pengkajian itu udah cukup. Nah, nanti si resep itu kasih ke farmasi itu, oh ini hipertensi karena gejalanya ini. Nanti juga kan nanya lagi kan, ibu punya batuk nggak? Oh nggak ada, ya udah nih farmasi itu harus berpikir ini obat yang cocok nih buat si ibu. Antara kan banyak ya jenis-jenis obat hipertensi itu ada contohnya amlodipin, kemudian HCT, ada juga kaptropil. Nah itu tuh kan
beda-beda. Kenapa beda-beda? Disesuaikan dengan pengkajiannya dokter gitu. Yaitu fungsi kolaborasi itu seperti itu. Nah, bagaimana kolaborasinya? Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi yang efektif meliputi kerjasama, asertivitas, tanggung jawab, komunikasi, otonomi, dan koordinasi. Nah, tiap-tiap tenaga kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan itu mempunyai otonomi sendiri-sendiri yang tadi saya bilang. Punya ranah masing-masing, punya pos-pos masing-masing. Dan pengkajian bisa aja yang dilakukan adalah si perawat gitu kan. Nah, misalnya asuhan keperawatannya apa nih sama Asri? Ibu pusing, nyeri kepala berhubungan dengan aktivitas yang berlebih misalnya. Hubungan dengan tensi darah yang tinggi misalnya. Nah, ibu coba nanti ibu berbaring setelah minum obat, jangan coba istirahatkan, direlekskan tubuhnya, lebih sering minum air putih gitu kan, makan makanan yang kurangin kafein misalnya, karena kan kopi itu kan bikin darah tinggi tuh Bu, naik tensinya, berdebar, jantungnya lebih berdebar lebih kencang seperti genderang mau perang. Nah kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah santai, udah rileks, kita tensi lagi pasti pusingnya lebih turun. Itu tuh bagiannya perawat dan lain-lainnya. Ya. Elemen kunci kolaborasi dalam kerjasama tim multidisipliner. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional antar tiap profesi. Produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisien sumber daya. Nah, dengan kolaborasi itu akan tercipta efektif dan efisiensinya kalau pengelolaan di rumah sakit. BHP-nya nanti berkurang, atau BHP bahan habis pakai. Misalnya satu tetes infusan aja itu tuh bernilai buat manajemen di rumah sakit. Satu suntikan aja itu bisa sangat bermanfaat banget buat sebagai pengelola manajemen. Karena kan buat di manajemen pengen irit tapi untungnya banyak gitu. Di manajemen kan kayak gitu. Bagaimana caranya itu yang infus bisa kepake buat semua misalnya. Contohnya kayak itu efisien buat di pengelolaan tapi nggak gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja serta loyalitas ya. Kalau misalnya kita udah enak komunikasi sama sejawat kita, itu tuh lebih nyaman dalam bekerja gitu. Jadi bukan ngintilin dokter misalnya, kan dokter spesialis itu tiap pagi itu pasti visit ya kan, ditemenin sama perawat, visit ke keluarga, ke pasiennya dan keluarganya. Nah, kalau misalnya kita didampingi gimana, sus misalnya dipanggilnya suster ya kan, atau mbak biasanya, gimana mbak perkembangannya? Ini dok, ini si pasien tensinya udah turun, kemarin udah disuruh minum air putih yang banyak, gitu kan, istirahat juga yang cukup. Oh iya bagus, gimana sekarang tensinya udah berapa? Biasanya kan kolaborasi itu kayak gitu tuh. Oke, berarti mending kalau tensi udah turun lebih baik ini diturunin nih dosisnya, asalnya obat tensinya 10 mg sekarang jadi 5 gram. Nah itu tuh menunjukkan profesionalismenya di saat kolaborasi di pekerjaan kita. Meningkatnya kohesivitas antar profesional, yang tadi kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional, kemudian menumbuhkan komunikasi, kolegialitas, dan menghargai dan memahami. Kalau kita udah biasanya dokter spesialis yang datang ke stasiun tuh kadang ya kalau udah merasa terbantu, udah saling dekat mah kadang suka ngasih makanan gitu kan, ngasih oleh-oleh. Kalau dari
luar kota atau dari luar negeri. Itu tuh karena saking dekatnya udah saling paham sama kalian. Biasanya juga kita yang sebagai perawat tahu caranya mentreat, memelihara, menjaga, memberikan hubungan yang baik ya sama si dokter tuh. Biasanya kita udah lebih tahu gitu. Misalnya dokter Sarima biasanya kelilingnya mulai dari kiri nih misalnya. Dokter Puji mah misalnya biasanya dari kanan. Itu aja hal-hal yang simpel itu udah bisa ditebak gitu kan. Jadi dokter Anu mah lebih suka kalau pasiennya udah dimandiin dulu misalnya, sebelum mandi dia udah datang gitu kan. Itu udah harus bisa saling memahami. Nah, bentuk kolaborasi pencatatan terpadu data kesehatan pasien itu ada di status pasien di rekam medis, kemudian ronde bersama itu keliling, ya, visit bareng-bareng, komunikasi yang misalnya komunikasi terapeutik, perawat dan dokter serta tenaga kesehatan lainnya. Ya. Kemudian konsekuensi kolaborasi, perawat harus konsekuensi perubahan dari vokasional menjadi profesional, ya, makanya kenapa harus karena upgrade terus keilmuannya gitu supaya lebih profesional teman-teman. Kemudian tanggung jawab hukum juga akan terpisah untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian, yaitu malpraktek medis, malpraktek keperawatan itu udah masing-masing gitu, nggak bisa jadi nanti kesalahannya si salah satu profesi aja gitu. Nah, itu pentingnya dokumentasi keperawatan gitu. Apa yang dicatat itu adalah apa yang dikerjakan, ya. Karena nanti ketika ada kesalahan, merasa dirugikan nih si pasien, itu kalau misalnya ada catatannya itu merupakan bukti bahwa yang kalian lakukan adalah benar gitu. Ya, jadi jangan sampai kalian lupa apa sih yang tadi saya kerjakan. Oh iya, saya nyuntik obat apa ya yang disuntikin ya, misalnya obat nifedipin yang cair disuntik misalnya, itu berapa mili ya. Nah, itu tuh harus dicatat, jangan sampai kelebihan dan jangan ada yang dikurangi. Perlu ada kejelasan dari pemerintah maupun para pihak terkait mengenai tanggung jawab hukum dari perawat, dokter maupun rumah sakit. Mana bagiannya si perawat yang harus dihukum gitu kan, sejauh mana nih SP 1, 2, 3 sampai seterusnya, mana yang bagiannya dokter atau mana bagian yang rumah sakit. Apakah ini memang kesalahan dari rumah sakitnya tidak bisa menyediakan alat-alat ini, atau misalnya kesalahan dari si dokter misalnya yang nggak bisa mengedukasi, tidak bisa menggunakan alatnya gitu kan kalau misalnya udah disediain alatnya. Apakah dari kelalaian si perawatnya gitu kan, yang misalnya ya kadang kan ketika misalnya lanjut dinas gitu kan, kadang tubuh kita tuh udah berkurang staminanya ya, udah jelas fokusnya juga udah beda gitu. Itu tuh bisa jadi malah sebuah kelalaian perawat yang akhirnya jadi malpraktek si perawat itu sendiri. Organisasi profesi perawat juga harus berbenah dan memperluas struktur organisasinya agar dapat mengantisipasi perubahan. Nah, benar-benar secara struktur, misalnya organisasi profesi ya PPNI ini menyampaikan A ya ke semua yang ada DPP PPNI di daerah itu A juga gitu, perubahannya gitu. Ya harus mutlak gitu. Jangan sampai ya di Bandung A gitu kan, tapi yang pelaksanaan di Garut malah jadi B gitu. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan perawat perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan kesenjangan profesional dengan dokter. Itu makanya harus benar-benar kalau punya rezeki mah ya kuliah lagi gitu, supaya lebih respect, lebih bisa merubah sistem gitu. Karena kalau kita tahu nih bobroknya, kurangnya gitu, tapi maaf ya udah masih baru gitu kan,
tapi idealis gitu kan, ya susah buat ngedobrak yang kurang pasnya gitu. Makanya harus tetap gapailah ilmu sampai negeri ginceng. Oke, dari saya sudah cukup panjang cerita masalah kolaborasi, tren isu keperawatan tentang kolaborasi antara perawat dengan dokter gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Enggak? Enggak, Pak. Benar nih, jangan ada yang nanya. Puji mau nanya. Oh, boleh, Puji. Gimana, Puji? Kan katanya kalau misalkan perawat itu udah bisa buka praktek sendiri. Kalau misalkan buka praktek sendiri, kayak misalkan ada yang mau berobat, ada yang pakai BPJS, bisa atau enggak, Pak? Oke. Jadi gini, untuk mengejar SIPP itu, buka praktek sendiri itu ada persyaratannya. Nah, itu yang sekarang masih jadi isu di tiap daerah beda-beda. Nah, ada yang bisa pakai BPJS, ada yang enggak. Contohnya gini, praktek perawat itu harus ada bed, ya, harus ada bed. Namanya kan kita memberikan asuhan keperawatan, tentu saja ada bed kan. Nah, kita harus observasi ya kan, harus bisa kolaborasi dengan nakes-nakes yang di luar kliniknya kita. Misalnya contohnya kita punya balai pengobatan, pemberian asuhan keperawatan oleh gitu kan, Puji gitu kan, Eskepnes misalnya atau Mantri Topik gitu kan misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh kita bisa kerjasama sama BPJS tentu saja. Contohnya yang bisa dikerjasamakan ada misalnya gini, hari rawat nih. Misalnya si pasien A ini, sebutlah Asri lagi. Asri ini dirawat di rumah sakit nih ya. Nah, plafonnya itu dia dirawat di rumah sakit adalah 3 hari. BPJS nih, misalnya 3 hari. Ternyata dia harus extend nih, dia 2 hari lagi nih untuk perawatan. Ya. Nah, tapi ini udah ada yang booking. Si bed ini kan ngantri ya, karena pasien BPJS itu cepet gitu. Keluar masuknya ruang rawat tuh cepat gitu kan, pasien tuh banyak gitu. Nah, itu bisa tuh dilemparkan, ya udah deh rujuk ke kliniknya Puji aja nih, ke balai asuhan keperawatannya Puji aja nih selama 2 hari. Nah, itu bisa tuh jadinya dirawat gitu kan. Jadi dilempar dari rumah sakit ke kliniknya Puji dengan statusnya BPJS itu bisa. Nah, kalau di daerah itu kalau di kota ya. Nah, kalau di daerah biasanya langsung, misalnya si pemilik kliniknya lah katakan, kita udah kerjasama duluan sama BPJS. Nanti kan ada ranahnya, misalnya dikasih kuotanya misalnya 600 nih buat satu kecamatan, misalnya 600. Nah, kita harus bisa mengakomodir si pasien-pasien tersebut yang 600-nya ini. Misalnya satu harinya bisa 50 pasien misalnya, BPJS itu bisa dikasih. Cuman yang ngebedain adalah nggak boleh ngasih obat. Gitu. Beda kalau misalnya di klinik yang kita punya ada apotekernya. Itu baru boleh ngasih. Baru bisa diklaim. Kalau enggak ya nggak boleh. Kecuali kalau misalnya benar-benar di pedalaman dan itu cuman ya ngasih obatnya yang label hijau gitu. Label kuning itu masih boleh. Tapi kalau yang label merah ya nggak boleh, ada batasan si perawat ngasih obat. Gimana Puji? Iya Pak, paham. Makasih Pak. Sama Puji. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, ada lagi yang mau ditanya nih? Tidak, Pak. Udah ya, udah bosan ya. Udah lewat waktunya lagi ya. Oke, dari saya itu nanti minggu depan nyetim siapa? Jakia ya. Jakia pemaparan, bagiannya Jakia, kemudian minggu depannya. Zakia udah, Pak. Siapa yang dulu? Farah sama Sandy. Oh iya, Sarah. Kasih tahu Sarah. Soalnya Sarah sama Sandy itu kasih tahu supaya nyiapin buat pemaparan. Iya. Oke, nah tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sehat terus, jangan sampai sakit. Saya tuh udah bosan online sebetulnya. Ini saya di kampus loh, tapi kalian malah di rumah. Ya, pengen langsung kan melihat kalian tuh lebih semangat. Saya tuh ini lihat Mas Alif aja, tiap kesini lihat Mas Alif saya semangat jadinya. Melihat kalian ada di sini kan lebih senang. Biar ngerasa kuliahnya kalian SMA online ya kan? SMA online kan? Kalian ya kan? Iya Pak, campur online offline. Wisuda online ya kan? Enggak, puji offline adanya. Oh offline. Tapi kan nggak bisa coret-coret baju kan? Kasih. Enggak. Ya makanya ya sok pada sehat. Saya harap besok lusa udah kita bisa offline ya. Ya. Nanti susah juga nanti kalau praktek kalau nggak offline. Iya, Pak. Oke. Salam sama Bapak, Ibu, keluarga, tetap jaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap dijaga kesehatan mentalnya. Besok tuh hari ini adalah hari kesehatan mata, penglihatan. Besok adalah hari kesehatan jiwa. Jadi tetap dijaga mentalnya. Kalau putus ya jangan galau kelamaan, ya kan? Kalau ada masalah diceritakan, ya jangan dipendam sendiri lama-lama, takutnya khawatir nanti loncat dari andakar ke bawah, kan ngeri juga. Ya, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih.